sama nambahin stok orang kalau mau beli. Nggak jauh, deket nih, jalan kaki dari sini. Deketin aja. Kita lihat harganya berapa. Biar yang mau usaha juga bisa ikutan usaha. Jadi kadang-kadang kan suka takut mulainya gimana, harus karungan apa satuan. Satuan bisa kok. Halo, nama gue Subanto Anggadewa. Gue hobi fashion dan gue jual beli baju-baju bekas. Awalnya sebenarnya karena lingkungan gue nggak terlalu jauh dari tempat-tempat yang kayak jual baju-baju bekas gitu. Awalnya gue tahun 2008 deh kalau nggak salah, di dekat rumah gue, kayak jalan kaki deket, gue kesana beli baju. Waktu itu awalnya kemeja, karena 2008 tuh modelnya flanel gitu. Kalau gue beli di distro lumayan mahal, tapi gue coba cari di situ dapet flanel. Terus next fashionnya musimnya berubah lagi dari kemeja, terus tiba-tiba jadi celana lumayan street gitu. Gue nyari jeans bekas. Habis jeans bekas suka jaket. Akhirnya tuh di awalnya gue jadi suka jaket gara-gara wah ini jaket keren nih, orang-orang jarang make. Terus yang gue tahu gue paling benci ketika gue di satu tempat tuh pakai jaket samaan sama orang. Jadi gue coba cari di situ dari 2008 tuh awalnya kayak parka. Awal-awal parka tuh 2008. Terus jaket-jaket track top yang sampai leher ini namanya kan track top. Habis dari track top jaket sweater, hoodie gitu. Karena buat nongkrong sama apa lagi ya? Terus awal-awal sih ke situ sih, lebih ke situ. Ini udah dikit lagi sih nyampe nih. Mau nyampe 5 menit jalan kaki nyampe. Nah, awalnya pakai sendiri, suka, orang-orang ngelihat gua, "Lah, lu beli di mana?" Kok gue jarang nggak pernah ngeliat. Karena kan patokan orang tuh apa yang lagi mode sekarang, misalnya di distro apa, modelnya lagi itu, belinya ke distro itu. Tapi orang-orang lihat, "Kok punya lu beda sendiri?" gitu. Akhirnya dari situ suka nanya, suka gue ajak temen gue, kenapa nggak lu bisnisin aja? Ada yang bilang gitu, temen gue, kakak gue juga bilang. Akhirnya gue bisnisin, gue jualin gitu. Awalnya sih cuma nyoba-nyoba doang. Akhirnya makin kesini gue makin suka sama barang-barang bekas. Emang rata-rata barang-barang bekas semua, kecuali terutama jaket ya. Jaket, karena emang gue suka banget jaket. Kayak hampir setiap hari gue, gimana caranya gue keluar rumah, jaket gue ganti gitu. Udah awalnya di situ gue jualin sampai sempat stop. 2019-2020 gue jualan lagi akhirnya. Cuman dari mulai standar dulu lah, ngambil satu-satu di tempat barang-barang bekas. Kan contohnya kayak ada di Kebayoran Lama, di dekat rumah gue sendiri di Gandaria tuh ada. Kalau orang-orang yang nggak tahu, di Gandaria tuh ada di gang kecil. Terus ada di Pasar Senen. Pasar Senen tuh dari tempat yang awal tuh yang ada eskalator mati, kebakaran, pindah ke gedung sebelahnya yang lantai 3, terus kebakaran lagi sampai sekarang gedungnya baru yang ada AC-nya lantai 4 kalau nggak salah, lantai 4 gitu. Gue udah dari awal banget Senen tuh gue udah main di sana. Seninya tuh satu kayak yang tadi gue bilang, lu tuh beda sama orang, karena barang-barang bekas tuh biasanya 1:100, lu nggak bakal bisa dapetin lagi gitu. Ya kemungkinan dapetin lagi bisa, cuman kecil banget. Modelnya tuh kan kalau di Indonesia modelnya ya kayak gitulah, orang-orang pasaran segala macam. Gue bisa dapetin model yang beda, unik gitu, jadi kelihatan unik. Tips-tips khususnya kayak contohnya, pertama lu lihat dari warna. Kayak dari jauh kan kelihatan nih, kalau warna kan nggak perlu dipegang, dilihat gitu. Dari tumpukan barang nih, hanger banyak, lu bisa lihat nih warnanya. Sebenarnya material bahan juga dari jauh bisa lihat, kayak kaku atau lemes gitu lah ya, atau bahannya jatuh. Pertama warna, misalnya warnanya paling aman kan hitam, biru doker, coklat, kalau nggak merah gelap. Udah lu, kalau gue pasti hitam, cari hitam, baru gue lihat jaketnya gimana. Gue nggak ngubek satu-satu, gue ngeliat dari warnanya dulu gitu. Tergantung lu harus tahu model yang lagi rame itu apa. Contohnya misalnya kalau celana modelnya itu biasanya yang lagi model-model celana belel kayak gini nih, cari aja kalau modelnya lagi warna-warna kayak gini, udah fokus ke warna ini aja. Kalau fokus ke warna ini pasti nanti nemu nih, contoh ini fokus. Jadi mau kesini tuh biasanya
harus sudah tahu mau nyari yang kayak gimana modelnya, yang lagi rame gimana, yang lagi banyak orang cari yang kayak gimana. Fokus ke situ, walaupun nanti nemu ada yang model lain tapi bagus ya kan, bisa jadi opsi buat dibeli juga gitu. Gerah ya, repotnya kalau di tempat ini gerah nggak ada AC. Kalau Senin yang baru tuh udah ada AC-nya, jadi lu nyari nggak bakal gerah ya. Keringetan juga sih soalnya kan nyarinya ngeluarin tenaga. Merek dulu penting buat gua, sekarang kurang terlalu. Kalau untuk gua pakai dan gua jual ya, kurang terlalu penting karena gua lebih ngedepanin modelnya sih gimana. Kalau merek dulu penting soalnya buat ngejual lagi tuh gampang. Sekarang kan orang kayak bisnis kayak gini udah lumayan banyak orang yang nekunin gitu. Kalau kejar merek ya lu gak bakal jalan. Lu ngejar modelnya aja sama bahannya, sama kondisinya. Kondisi barangnya tuh salah 90% atau bahkan kayak baru pun gitu. Jadi merek nggak penting kalau buat gue sekarang. Keuntungannya, kalau dibilang keuntungan sih keuntungannya gimana ya, ada beberapa online shop yang main baju-baju bekas tuh ngambil langsung satu karung, dia bawa pulang atau dia mesen di luar negeri, contohnya di Cina atau di mana gitu. Ada juga kayak di pasar Senen bisa lo beli karungan gitu. Cuman itu semuanya nggak bisa dijual. Ada yang cuma jadi barang sampah yang lakunya tuh bisa lama banget. Tapi kalau gue mainnya sistemnya, gue datang ke tempat itu, gue nyari satu, gue dapat 5 ya gue bawa pulang 5, gue jual 5-5-nya. Itu misalnya contohnya gue beli 60.000, palingan gue jualnya 110 kalau nggak 120 gitu. Gue tetap nekenin kalau ini barang bekas gitu, harga tuh masih worth it. Karena kan ada beberapa online shop yang ya gue nggak mau nyebutin online shop ya gimana ya, harga dia beli 50.000, dia bisa jual harga 300. Kalau kayak gitu tuh ngurangin esensi ini barang-barang bekas gitu. Ya kalau gue sistem gue beli 50.000 ya gue jual palingan 110.000, 120.000, karena esensinya barang-barang bekas ya harganya murah gitu. Walaupun brand lo apaan aja tetap aja itu barang bekas. Gue nggak mau ngilangin itunya, karena di situ menurut gue karena prinsip gue, lu keren itu nggak perlu mahal gitu. Lu keren itu nggak perlu pakai barang mahal. Jadi gue nggak mau ngilangin esensi itunya di online shop gue. Nah biasanya kerah-kerah kayak gini kan atasnya nggak dipakai nih, kerah atasnya tuh biasanya nggak dikancingin sampai kayak gini. Jadi kalau patah atasnya ya nggak jadi masalah, atau patahnya di sini tapi atas masih utuh kan bisa dioper. Ya itu harus bisa jahit sendiri tuh, harus bisa masang kancing sendiri. Kayak contoh nih kotor nih, harus kira-kira bakal hilang ya kalau gue cuci gitu. Tuh, lagi naik nih yang kemeja model begini nih, banyak yang bilang kerah kemeja Hawaii. Oh, nama kerahnya kerah Schiller tuh, cakep nih. Sama ini nih flanel biasanya model kotak-kotak kan. Kalau ini kotak-kotak, cuman dia dominannya kayak lurus ke bawah gitu, jadi unik aja. Kadang-kadang ada beberapa orang justru lebih suka sama yang model-modelnya unik gitu. Cakep nih, boleh nih. Ini gue ambil kenapa? Soalnya kayaknya ini bisa bersih deh nih tadi tuh. Cuma dicuci hilang. Ini gue ngambil 2. Lu kenapa milih ngambil satuan nggak karungan banyak? Turun lebih murah kan? Kalau karungan ya lebih murah, tapi misalnya datangnya 100 yang bisa dijual, gue kan pengennya muternya tuh cepet gitu, gue belanjanya cepet. Kalau itu kan pasti dari 100 kita harus ngitung-ngitung kira-kira berapa lama nih laku semuanya. Ini krokodil mereknya, cakep lagi. Wih, cakep nih. Kesulitannya sih lebih ke kalau dari internalnya dulu ya. Internalnya satu, gue suka gonta-ganti baju, gonta-ganti jaket. Kadang-kadang barang jualan jadi gue pakai. Tadi jual malah jadi gue pakai. Kalau buat gue jual kan jadi nggak enak dong. Terus sama karena gue sistem yang ngambil satuan, terus gue juga kerja kan jatuhnya. Jadi kepentok di waktu gue mesti belanja nih. Misalnya belanja gue ke yang dekat rumah gue nih, yang di Gandaria. Terus di situ nggak ada yang bagus ya, gue nggak dapat apa-apa. Sedangkan satu tempat kan ada, bisanya mentok-mentok satu karena udah capek banget. Mentoknya di situ. Sama kalau dari segi luarnya, kompetitor sih nggak gue bilang kesulitan, tapi
bisa dibilang kesulitan juga kalau kompetitor itu orang-orang yang mindsetnya tuh ya udah nyari untung, jual sebanyak-banyaknya. Jadi ngerusak ya gue bilang ya rezeki mah masing-masing, tapi ngerusak harga lah ya. Orang bisa ya masuk sini gitu. Cuman kadang-kadang kan mereka kendalanya ya nyarinya susah, terus seleranya juga kadang-kadang nggak masuk ya. Tapi alhamdulillah gue bisa aja gitu ngikutin selera orang gitu. Jadi yang sekiranya bakal dibeli sama orang atau nggak dibeli sama orang, jadi gue tahu so far itu yang bikin jalan gitu. Jadi yang penting tahu seleranya sih, selera orang. Tapi kadang-kadang gue sampai sini jadi beli buat diri gue sendiri gitu. Habis dicuci, di steam dulu, sama kan di steam fungsinya biar nggak lecek. Soalnya kalau di foto lecek, siapa yang mau beli? Kan biasanya kalau dari habis dicuci leceknya kayak gini. Tapi kalau habis di steam lebih halus jadinya. Nggak kelihatan sih. Ngilangin kuman. Harapannya apa ya? Dari segi seller ya, seller kan mindsetnya barang-barang bekas tuh penyakitan atau apa. Kadang ada seller sih yang ya beli langsung dijual lagi ya. Kalau bisa lu bertanggung jawab lah sama barang jualan lu dicuci. Ya kalau gue sih gue steam, kayak ada setrika uap gitu, gue steam. Satu kan steam panas jadi bisa ngilangin kuman, sama gue cuci dulu, benar-benar make sure kalau barang itu bersih. Sama kadang sebelum gue kirim gue semprotin pewangi dulu. Lebih bertanggung jawab lah sama jualannya, harapan gue untuk seller. Tapi kalau untuk kayak pemerintah lebih disupport lagi lah. Ini kan juga sebenarnya ngebangunin rasa kreativitas yang brand lokal. Jadi masa gue kalah sama barang-barang bekas ya, brand lokal jadi ke trigger buat ngeluarin barang-barang yang modelnya lebih bagus atau apa gitu. Itu sih harapan gue.